kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아요. 괜찮아. Ada di imigrasi ni. Gawang ini. Imagination. Nice. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Octavia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6 Lokal B. Sebagai manusia, kita pasti pernah merasakan yang namanya stres, termasuk di dalam dunia pendidikan. Itu adalah keadaan atau situasi yang muncul karena banyaknya pikiran-pikiran yang ada di otak kita. Maka dari itu, penting untuk kita bisa mengelola dan mengontrol stres itu dengan baik. Dan jika tidak, tentunya hal itu akan berdampak sangat negatif untuk diri kita. Maka di sini saya akan memberikan beberapa tips atau cara untuk mengelola stres dan menjaga kesehatan mental, terutama untuk kita para mahasiswa semester akhir. Sebagai mahasiswa semester akhir, tentunya kita akan semakin banyak beban, entah dari tugas yang semakin lama semakin banyak dan semakin susah dan datang dalam waktu yang bersamaan, ataupun banyaknya tekanan dari tugas-tugas akhir seperti misalnya memikirkan sempro, KKN, PPL, skripsian, dan lain-lain sebagainya. Dan tentunya hal-hal itu akan membuat kita semakin berpikir ekstra. Dan belum lagi jika memang ada problem yang lain di luar dari masalah-masalah perkuliahan yang datang di saat yang bersamaan. Jadi, penting untuk kita untuk bisa mengontrol stres dan menjaga kesehatan mental kita dengan baik. Karena tidak sedikit kita mendengar kasus atau masalah mahasiswa yang mengakhiri hidupnya karena tidak kuat atau tidak mampu mengelola stres dan mengontrol stres dan beban-beban pikiran yang mereka hadapi pada saat masa-masa akhir kuliah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke cara atau tips untuk mengelola stres dan menjaga kesehatan mental, terutama untuk kita para mahasiswa semester akhir. Yang pertama, kenali dan terima emosimu. Ketika kita merasa stres, kita tidak boleh menyangkal atau mengabaikan perasaan itu. Saat kita merasa tertekan, takut, cemas, lelah, yang penting bagi kita untuk menyadari bahwa itu hanyalah reaksi normal. Jangan memaksakan diri untuk terlihat kuat. Terkadang kita juga butuh mengakui bahwa kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Karena itu adalah satu langkah awal untuk kita bisa mengontrol stres agar tidak terlalu jauh lagi. Dan dengan begitu, kita bisa lebih gampang dalam menghadapi atau menanggapi situasi seperti itu. Yang kedua, buat rencana harian dan mingguan. Mahasiswa akhir biasanya akan banyak disibukkan dengan tugas-tugas seperti KKN, magang, skripsian, dan jika kita melakukan semua kegiatan itu
tanpa perencanaan yang jelas, kita akan kewalahan sendiri. Dan oleh karena itu, kita harus membuat jadwal yang jelas dan kita bisa mengatur waktu lebih efektif agar kita tidak merasa terkejar-kejar oleh deadline. Yang ketiga, bagi tugas besar menjadi tugas kecil. Misalnya dari tugas skripsi, kalau kita memikirkan akan terasa sangat berat dan ribet dan akan membuat kita pusing dan stres. Mungkin kita bisa memecahkan ke dalam beberapa langkah. Yang tahap awal dengan menentukan judul terlebih dahulu. Jika kita sudah menemukan judul, kita lanjut ke dengan mencari referensi-referensi. Kemudian baru kita mengerjakan bab per bab. Jangan langsung sekaligus. Akan merasa itu berat jika dikerjakan sedikit-sedikit, bukan langsung sekaligus dalam satu waktu. Yang keempat, fokus pada proses, bukan hasil. Jangan memikirkan kapan ya selesai, kapan ya lulus, kapan ya wisuda. Nikmati saja proses yang ada sekarang. Jalani saja, karena proses yang baik pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Yang kelima, jaga kualitas tidur. Tidur yang cukup selama 6-8 jam per hari. Jangan sering begadang berlebihan, karena otak kita juga butuh istirahat untuk bisa fokus. Yang keenam, makan teratur dan bergizi, karena nutrisi juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Yang ketujuh, luangkan waktu untuk relaksasi, cari ketenangan yang kita sukai, misalnya dengan healing atau jalan-jalan, traveling, nonton, makan, ngemil, atau mendengarkan musik, karaokean, dan lain-lain sebagainya. Yang kedelapan, tetapkan hubungan baik dengan teman dan keluarga. Jangan biarkan dirimu merasa menyendiri atau kesepian, karena dukungan sosial itu sangat penting. Yang kesembilan, tetapkan prioritas. Fokus ke hal-hal yang terpenting dulu, misalkan dengan mengutamakan skripsi daripada hal-hal yang lain. Terkadang kita kebanyakan manusia ingin merasa multitasking, tapi multitasking yang berlebihan juga itu tidak baik. 10. Kurangi overthinking soal masa depan. Memikirkan masa depan itu penting, tapi jangan berlebihan. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan hari ini, karena langkah kecil hari ini sama dengan kemajuan besar nantinya. Yang ke-11, hindari perbandingan sosial. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang punya waktu dan jalannya sendiri. Kamu cukup dengan versi terbaik dirimu sendiri. Yang ke-12, lakukan latihan relaksasi dan mindfulness. Contoh dengan tarik nafas 5 detik, tahan, dan buang. Atau bisa dengan berzikir, karena itu bisa membantu menenangkan sistem saraf. Dan yang ke-13, batasi penggunaan media sosial. Hindari hal-hal yang membuat kita semakin overthinking dan stres. Karena media sosial itu sangat besar pengaruhnya. Jadi hindarilah hal-hal yang bisa membuat mental kita menjadi drop atau down. Dan yang ke-14, bangun hubungan baik dengan dosen pembimbing. Jangan pernah takut untuk bertanya, karena dengan komunikasi yang terbuka akan melancarkan proses perkuliahan, terutama dalam bidang atau dalam proses kita skripsian. Dosen adalah mitra dan bukan musuh kita. Yang ke-15, cari bantuan profesional jika dibutuhkan. Jika kita sudah merasa terlalu stres, terlalu mumet, dan tidak nyaman lagi, mungkin kita bisa menemui psikiater, psikolog, atau biasa di kampus ada bagian bimbingan konseling. Mungkin kita bisa ke sana jika kita merasa butuh.
Jadi, kesimpulannya, stres itu wajar, tapi tetap harus dikendalikan. Dan kesehatan mental itu adalah bekal penting untuk menyelesaikan kuliah. Jangan ragu untuk istirahat dan meminta bantuan. Kamu kuat, kamu bisa, dan kamu tidak sendiri. Terima kasih, tetap semangat menghadapi akhir perjalanan kuliahmu. Kamu cukup dan kamu bisa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bilang mahasiswa semester akhir stres, banyak pikiran? Ya tidaklah, kita itu anaknya santai, bros. Aduh, apa? Ya tidak ditolak apa sekarang. Mamanya, dia kenapa itu Ruli? Mamanya Yanti, dia stres kesiangan aku. Maklum, semester akhir banyak cobaannya. Hah? Cobaan apa? Kan itu laptopnya harus dicolok terus pakai cas. Soalnya baterainya sudah jebol nih. Adanya kemarin dia tidak sengaja sambar. Akhirnya skripsinya terhapus semua. Pantas kasihan. Bukan hanya itu, kemarin dia pergi konsul sama pembimbingnya. Disuruh ganti judul. Gara-gara full tinta di skripsinya. Karena printernya bermasalah. Tambah stres kesian itu anak. Kodong, Ruli kasihan. Mamanya. Alhamdulillah nak, akhirnya kamu wisuda. Iya dong, Ma. Ini kan semua berkat doa Mama dan juga laptop sama printer dari HP. Jadi rencana ke depan apa nak setelah wisuda? Aku mah simpel orangnya, Mak. Cari kerja, terus kalau sudah dapat kerja setahun, habis itu nabung, beli rumah, beli mobil, menikah dengan Loli, terus hidup bahagia, Mak. Aduh, Oma. Hei, bangun nak, belum selesai skripsimu. Thank you.